Prancis itu habis sendirian begitu kalau memang ini. Sebenarnya sih mestinya Macron ini ditangkap sama si Stemmer ini, mesti penjara 50 tahun karena inilah dia pengkhianatnya Pengkhianat, begitu. pengkhianat. Tetapi juga kebodohan memang orang-orang barat ini. Lalu nanti siapa saja boleh nyusul ya, masuk ya. Saudara Komandan silakan. Iya, Pak Paul, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Komandan. Ya. Jadi kalau perang salib kayak abad-abad 12-13 sih mungkin enggak lah ya. Oh Kalau enggak, bukan perang seperti iya, itu. Islamnya kan sudah lemah bukan. sekali sekarang. Iya, kalau perang kayak begitu mah terang-terangan dalam seminggu juga habis itu. Kelar, Islam semua kelar. nggak ada lagi di muka bumi ini, udah dibabat habis. Nah, jadi saya rasa Eropa, Amerika akan bangkit ini justru kaum nasionalis dengan cara demokrasi juga seperti yang mereka pilih. Artinya mereka ya belajar dari pengalaman ya, dari kenaifan mereka selama ini berapa puluh tahun menerima muslim-muslim ini, dia pikir diterima dengan baik, difasilitasi semua dengan baik, mereka bisa beradaptasi ya, bisa menyesuaikan diri dengan budaya, dengan kehidupan sosial masyarakat negara yang menampung mereka. Nah, ternyata tidak ya, dan justru makin menyatakan dableknya dan merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat di sana begitu ya, di mana banyak kriminal, kotor, jorok, egois, demo, biaya security jadi tinggi, ya kan? Polisi berapa ribu, berapa puluh ribu harus dikerahkan semenjak Islam-Islam ini masuk ke Eropa, ke Amerika, ya, ya karena kerjaannya begitu. Nah, jadi akhirnya mereka menyadari dan saya rasa dengan banyak kriminalitas dan keluhan-keluhan masyarakat ya dari imigran-imigran Muslim ini terutama ya, baik itu dari Middle East maupun Afrika maupun dari Asia, akhirnya membangkitkan mereka untuk ya ganti halauan ya, jadi bersuara. Dan sekarang sosial media ini membuat mereka semakin cepat untuk mengerti siapa Islam itu sesungguhnya, dan dunia makin sadar ya, bukan saja di Eropa tetapi juga sekarang melanda dunia. Jepang, Korea dan negara-negara lain, China pun sudah mengenal siapa Islam ya, artinya ditolak di mana-mana. Nah, dan ini saya rasa akhirnya ya lewat pemilu berikutnya jalan demokrasi, kita mengharapkan memang sayap kanan ini yang menguat, di mana suara-suara pemilu berikutnya adalah menyuarakan mass deportation, jadi deportasi massal ya, seperti dulu yang siapa tuh PM Inggris itu Rizik ya, siapa sih yang keturunan India itu menyuarakan untuk ya bayar ke Rwanda, dipindahkan ke Rwanda atau cari negara-negara Afrika yang mau menampung mereka ya, atau ada yang menyatakan ya taruh di satu pulau tersendiri ya, mereka di luar Eropa, jauh dari Eropa, dan benar-benar border itu ya dijaga, nggak ada lagi penampungan menerima mereka. Nah, saya rasa mungkin akan ke depan akan seperti itu ya, deportasi massal. Dan kedua juga ya banyak pencerahan-pencerahan yang membuat juga Muslim banyak yang sadar bahwa
ajarannya ya selama ini merusak, ya. Nggak ada sumbangsi dari orang-orang Islam itu terhadap dunia, kecil sekali. Jadi dunia akan makin disadarkan kalau orang-orang Islam ini dibiarkan dengan klaim dengan slogannya dan motivasinya untuk menguasai dunia, mendominasi dunia. Dunia ini ya makin hancur, nggak ada lagi inovasi-inovasi baru, ya. Yang ada inovasi-inovasi abad ke-7, ya, nanti kembali lagi tuh ya, cebok pakai batu, ya, naik kuda, eh, perang pakai pedang, kan kayak begitu. Karena nggak ada inovasi, dan orang yang pinter cerdas pun nggak ada yang mau kerja buat Islam, ya. Karena di dalam Islam itu ya sekarang udah pada terkenal, udah tahu ya, termasuk orang-orang Islam sendiri sekarang mulai sadar, wah, Hamas saja yang dibela-bela ya ternyata enggak lebih dari kelompok teroris, ya, yang biadab, ya, rakyatnya sendiri dibunuh di depan mata secara biadab, begitu kan. Dan itu adalah kerjaan mereka biasa, dan sifat mereka memang model seperti itu. Jadi kalau Islam dibiarkan, yang ada ya teroris makin banyak, ya, makin berkembang di seluruh dunia, ya. Peraturan-peraturan negara ya pasti akan diganti lah, mereka itu condong ke Islam, akan banyak itu hukum-hukum syariat untuk kepentingan Islam, sehingga yang ada diskriminasi, rasisme, ya, intimidasi, kekerasan, bahkan pembunuhan, ya, bom-bom bunuh diri ya banyak itu nanti itu, ya. Ya, seperti kayak di Indonesia aja udah mulai pelarangan-pelarangan ibadah, penutupan-penutupan gereja, ya kan. Orang yang berbikini aja di apa namanya dianggap, wah, ini orang-orang kafir yang ya memang mesti dimusuhi, pemakan babi juga mesti dimusuhi, begitu kan. LGBT pun juga sebenarnya mesti dimusuhi karena nggak sesuai dengan si Quran dan si Muhammadnya, ya. Jadi akhirnya dunia kalau dibiarkan ini, orang udah tahu ini orang-orang ini model kerjanya seperti itu. Kalau dibiarkan mayoritas menguasai dunia, ya yang ada nggak ada lagi yang berani mengkritiki Islam, ya. Jangan kata mengkritiki Islam, Macron aja yang waktu dulu mengkritiki pembunuhan guru di Perancis itu, dan rencana pelarangan pemakaian hijab itu, wah, itu udah dikritiki seantrio Islam seluruh dunia. Jadi akhirnya orang makin tahu ideologi ini ideologi kejahatan, ideologi kebarbaran. Nggak ada manusia itu bisa maju melalui Islam. Yang ada kemunduran, yang ada jadi barbar, kekerasan. Nggak ada inovasi-inovasi baru. Gimana mau peradaban dunia maju? Dan bahkan orang-orang Islam sendiri yang cerdas-cerdas, apalagi generasi Z sekarang, ya nggak mau lah milih pemimpin-pemimpin yang modelnya Islam mendominasi dunia seperti itu, ya. Nggak ada lagi nanti TikTok, nggak ada lagi tuh Instagram yang mereka bisa nonton tiap hari cari duit, berdagang. Nggak ada lagi tuh YouTube mereka ngelihat, ya. Karena ilmuwan-ilmuwan Islam mana ada sumbangsinya, mana mungkin dia bisa mengembangkan teknologi sains seperti itu, ya. Yang ada hanya bisa copy, pakai, beli, ya kan, plagiat, seperti itu. Islam hanya bisa membeli dengan uang, baik itu manusianya maupun ilmuwannya, ya. Nggak bisa untuk mengekspor sendiri, ya nggak mungkin, ya. Itu perlu orang Barat, orang-orang yang jadi inovatornya, orang-orang Yahudi, ya, baru maju peradaban dunia seperti abad 21 ini, ya, dengan kemajuan. Kalau Islam menguasai, ya akan terbelakang. Nah, saya rasa perang salibnya ya mungkin dengan cara seperti itu, ya. Ya, atau mungkin mereka nggak sabar juga selama nunggu pemilu berikutnya, Islamnya makin barbar.
ya mereka mumpung masih 8-20%, ya bisa-bisa mungkin akan mendapatkan perlawanan secara barbar juga dari orang-orang Western ya. Bisa bisa dihabisin juga itu mungkin ya. Tetapi saya rasa mungkin Barat nggak seperti itu ya. Mereka masih coba untuk lewat jalur demokrasi. Nah, begitu ada pemimpin yang lebih berani, ya kita harapkan benar-benar mesti dideportasi karena nggak ada jalan lain ya, menerima Islam-Islam yang kriminal, Islam-Islam yang nggak bisa berbahasa setempat sudah bertahun-tahun, yang kerjaannya cuman ngarepin mengemis-ngemis dari jaminan sosial uh, di negara setempat yang dibayar oleh penduduknya ya, mendapatkan fasilitas ngomong-ngomong padahal kan mereka ngungsi dari pakai melalui jalur laut, uh, seolah-olah bahwa mereka terancam di negaranya lalu minta asilum, akhirnya dikasih lah itu sama partai-partai sayap kiri di mana banyak orang-orang muslimnya di sana. Jaga anak kamu, yang lain nggak usah dipikirin. Udah pernah masak nih? Cuma sekali aku masak buat Hanci. Habis itu sampai yang bawa makanan ke rumah aku. Halo. Ini siapa nih ya bocor ya? Sebentar, ini ada yang bocor nih. Wah, ini Pak Andi nih bocor nih. Oke, lanjut, sorry Pak. Ya, jadi ya akan bangkit. Nah, saya rasa mestinya nih model kayak negara-negara ini kan sekarang mulai disuarakan ya, merasa rugi ya, mungkin seperti Italia udah mulai, dan saya rasa juga nanti Inggris seperti dari partai reformisnya si Farage itu, Nigel Farage itu kan juga udah menyatakan ya keluar aja, nggak usah dari Uni Eropa. Nah, saya rasa juga nanti negara-negara Skandinavia segala macam yang memang nggak mau masuk ke dalam Uni Eropa, ya lebih baik akhirnya sendiri. Ya, biarin aja tuh Prancis itu habis sendirian begitu kalau memang ini. Sebenarnya sih mestinya Macron ini ditangkap sama si Stemmer ini, mesti penjara 50 tahun karena inilah dia pengkhianatnya. Pengkhianat. Tetapi juga kebodohan memang orang-orang Barat ini. Kenapa memilih mereka begitu kan? Kenapa memilih partai-partai sayap kiri? Ya, tetapi ya memang sudah nasi jadi bubur, orang kadang-kadang juga mesti belajar dari kesalahan ya, keinosenan ditutupi dengan promosi-promosi sayap kiri di mana selalu menghargai hak asasi manusia. Nggak taunya lu menerima orang-orang yang nggak menghargai, nggak mengerti hak asasi manusia. Yang ada malah lu mau dilibas, dihabisin. Ya, lu nampung malah mau dihabisin. Sekarang begitu menakutkan buat perempuan-perempuan Barat kalau keluar, ya kan, malam begitu kan, di mana apalagi daerah-daerah banyak orang-orang Islam di situ, ya nggak boleh ngelihat wanita-wanita apalagi yang berpakaian seksi. Wah, berbeda jauh semenjak nggak ada Islam, aman, tentram. Kalau sekarang menyeramkan, bahkan orang-orang tua pun ya bisa dihajar padahal nggak ada salah apa-apa begitu, dan rumahnya bisa didatengin, dirampok gitu sama yang muslim-muslim ini, dan itu dipajang, ditampilkan di sosial media, di Instagram, ya, di YouTube, ya, akhirnya makin tersebar lah kebiadaban Islam ini, ya akhirnya membuat orang sebel, marah begitu kan, kok orang-orang ini ada seperti ini, nggak kepikir bule ini akan menerima orang-orang yang modelnya seperti ini begitu ya. Nah, akhirnya membuat mereka jengah lah. Nah, saya rasa ya bagusnya dengan cara beradab, deportasi itu habis-habisan, puluhan juta itu kembali lagi ke habitatnya begitu ya, atau ke negara-negara miskin. Ya, ya
nggak beradaptasi, nggak ada sumbangsinya, malah bikin kacau, bikin hancur, bikin rusak begitu ya, karena memang sumbangsi namanya kerusakan, kebiadaban, kebarbaran. Orang buta huruf jadi mimpi digencur tahun itu bisa membangun peradaban yang cerdas ya, yang ada terbelakang semua, mundur semua ya. Sementara itu dulu lah Bapak.